masih terisolasi. Salah satunya adalah di Kabupaten Langkat, daerah di Kecamatan Tanjung Pura. Langkat masih terisolasi banjir yang kemudian membuat pemerintah kesulitan mendistribusikan bantuan. Bupati Langkat Syah Afandi mengakui banyak rumah warga di Tanjung Pura yang masih terendam banjir. Ketinggian banjir masih tinggi karena banyak tanggul di wilayah ini yang jebol. Kondisi ini membuat proses distribusi bantuan ke sejumlah posko dan warga di sana mengalami hambatan. Pemerintah kabupaten sudah meminta perangkat desa dan kelurahan untuk menjemput bantuan dan dibagikan kepada warga, baik dengan menggunakan kendaraan mobil maupun perahu, saudara. Tapi ada satu kecamatan seperti Tanjung Pura, itu debit air masih tetap tinggi karena memang kondisi banyak tanggul-tanggul yang pecah. Jadi daerah-daerah yang dilalui aliran sungai itu sampai sekarang airnya masih tinggi. Beberapa tempat yang memang kita agak kesulitan untuk mencapai di sana. Tapi kita melalui kepala desa, perangkat-perangkat pemerintahan yang ada di desa-desa maupun di dusun, itu kita minta jemput barang untuk bisa disampaikan kepada warga. Jalur sungai, semua cara kita tempuh untuk bisa sampai kepada warga kita. Kita pantau soal pendistribusian bantuan kepada korban banjir di Langkat, Sumatera Utara bersama dengan jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifli Tarigan di sana. Selamat pagi, Dedi. Dedi, saat ini Anda masih berada di wilayah yang terdampak banjir di wilayah Tanjung Pura, Sumatera Utara. Bagaimana kondisi di sana dan termasuk pendistribusian bantuan? Apakah bisa optimal kemudian bantuan bisa masuk untuk warga terdampak banjir di sana? Ya, terima kasih Adisti. Selamat siang saudara. Saat ini saya berada di salah satu lokasi pengungsian yang ada di Desa Pekubuan. Desa Pekubuan ini merupakan bagian dari Kecamatan Tanjung Pura yang paling terisolasi, di mana kami baru bisa mengakses hari ini untuk melihat langsung bagaimana kondisi pengungsian. Warga yang ada di sini sudah bertahan lebih dari 12 hari dengan mengandalkan stok makanan yang ada. Kemudian beberapa kelompok masyarakat yang harus keluar dulu dari lokasi pengungsian, baik itu harus melewati jalan-jalan rusak, kemudian air yang masih tergenang hingga setinggi dada. Namun itu harus mereka lakukan selama beberapa hari sebelumnya untuk supaya bertahan hidup sampai di sini. Nah, bantuan-bantuan dari pemerintah memang diakui masih belum bisa maksimal dan memang sudah diupayakan juga, dan ada juga beberapa bantuan yang disampaikan oleh pihak lain dan terkendala. Bahkan tim dari donatur yang mencoba kemarin sempat terjebak oleh banjir yang ada di sini. Adisti. Oke, Dedi bisa gambarkan kepada kami Desa Pekubuhan ini jaraknya berapa lama dari pusat kota kabupaten begitu ya, pusat kabupaten yang kemudian di sana juga pastinya ada pemusatan posko bantuan dan juga posko pengungsian, dan selama ini jadi apa yang dibutuhkan oleh warga terdampak di sana, karena kan Anda tadi menyebutkan Desa Pekubuhan salah satu wilayah yang terisolasi dari bantuan. Ya, ya saudara. Jadi untuk posisi Desa Pekubuan ini memang untuk jarak dengan kota kecamatan Tanjung Pura itu memang kalau dipakai kendaraan sekitar 10 menit hingga sekitar 20 menit. Dan untuk kota Setabat sekitar 1 jaman. Nah, di masa upaya untuk memberi bantuan dari sekitar 12 hari yang lalu, posko utama itu ada di pusat kecamatan yang jaraknya sekitar 15 atau 20 menit. Namun yang terjadi saat itu adalah kondisi seluruhnya hampir berair. Jadi bagi warga yang ingin meminta bantuan, mereka harus menerjang banjir yang cukup tinggi, yang diperkirakan hingga sampai sedada maupun harus berupaya mencari perahu. Nah, kendala itulah yang memang sangat berat dialami oleh warga Desa Pekubuan. Namun begitu, sampai hari ini air sudah mulai surut dan
upaya kendaraan terakhir yang tempat saya tadi mau kemari dengan perahu, itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor maupun mobil. Hingga baru 2 hari ini kondisi sudah mulai surut, Adisti. Oke, baru 2 hari ini kondisinya sudah berangsur surut. Sebelumnya memang warga harus menerjang banjir dengan menggunakan perahu untuk bisa mendapatkan atau memperoleh bantuan. Nah, Dedi, bantuan apa yang sampai saat ini masih dibutuhkan warga terdampak banjir di sana di Desa Pekubuhan yang sampai saat ini masih dibutuhkan oleh warga? Dari yang saya kumpulkan informasi di sini cukup banyak kakak karena di sini juga banyak rumah yang terendam, jadi cukup banyak, diperkirakan lebih 100 sampai 200 kakak dan masih bertahan di sini. Dan untuk bantuan yang diperlukan, memang yang paling penting adalah bahan pokok untuk bisa mereka bertahan dulu di sini seperti beras, gula, minyak, kemudian pakaian-pakaian hangat dan juga obat-obatan. Walaupun mereka saat ini ada di posisi yang agak tinggi, tapi belum bisa kembali ke rumah. Jadi mereka bertahan di beberapa tenda yang ada di atas tanggul untuk sementara waktu, hingga memang diperlukan juga selimut dan beberapa makanan, Adisti. Oke, jadi pendistribusian bantuan berupa 9 bahan pokok ini masih dibutuhkan warga terdampak di sana di wilayah Tanjung Pura di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Pekubuhan. Terakhir, untuk jaringan listrik apakah sudah sepenuhnya pulih atau belum di sana? Ya, Adisti, tadi saya juga bertanya kepada warga tentang kehadiran listrik di sini, baru mereka rasakan kemarin. Dan untuk sinyal sudah lumayan dapat sekitar beberapa hari yang lalu, Adisti. Oke, jadi memang sebelumnya hampir lebih dari 10 hari warga mengalami pemadaman listrik dan baru kemarin listrik bisa kembali normal. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifli melaporkan langsung dari Desa Pekubuhan, Tanjung Pura, Sumatera Utara. Terima kasih, selamat bertugas kembali.